Assalamualaikum semuanya. Bagaimana? Sudah selesai tugas untuk sesi pertamanya? Kalau sudah, sekarang kita lanjut untuk sesi kedua. Kalau yang belum, tidak apa-apa. Kita skip dulu tugasnya. Sekarang kita lihat untuk video sesi kedua kali ini. Untuk sesi kedua kali ini masih pada mata pelajaran IPS ya. Sekarang kita masuk ke manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam dimanfaatkan sesuai fungsinya. Seperti yang pertama adalah sebagai bahan pangan. Misalnya padi, jagung, ketela, sagu, dan singkong. Yang kedua sebagai sumber energi. Misalnya minyak bumi, batu bara, sinar matahari, angin, dan air. Yang ketiga adalah sebagai sumber kesehatan, misalnya tanaman jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sumber daya alam sebagai sumber kesehatan. Tanaman yang digunakan disebut apotik hidup. Apa saja ya yang termasuk dengan tanaman apotik hidup? Yuk kita bahas apa saja sih contoh tanaman apotik hidup itu. Contoh tanaman apotik hidup yang pertama adalah kunyit, yang berfungsi sebagai bumbu masak, pewarna alami, dan dapat dibuat sebagai minuman untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua ada jahe, yang berfungsi sebagai bahan minuman untuk menghangatkan tubuh dan juga dapat digunakan sebagai bumbu masak. Yang ketiga ada temulawak, dapat digunakan untuk melancarkan pencernaan dan dapat dibuat minuman sebagai penambah nafsu makan. Yang keempat ada bawang putih, banyak digunakan sebagai bumbu masak dan sebagai obat radang dan pilek. Yang kelima ada kencur, dapat digunakan sebagai bumbu masak, juga sebagai minuman obat pengencer dahak, atau dapat meredakan batuk. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbesar, terutama di daerah Pulau Maluku. Itulah beberapa contoh tanaman apotik hidup beserta fungsinya. Sekarang kita bahas tentang manfaat batu bara. Apa saja ya manfaat batu bara itu? Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang digunakan untuk sumber energi dalam dunia industri. Nah, batu bara termasuk ke dalam kategori batuan sedimen yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan purba. Batu bara mempunyai banyak sekali manfaatnya. Antara lain, dapat diolah menjadi bahan kompor briket atau bahan bakar untuk memasak. Lalu yang kedua, dapat diolah menjadi metanol atau bahan untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Lalu manfaat batu bara yang ketiga adalah sumber energi pada pembangkit listrik. Lalu manfaat batu bara yang lain adalah menjadi bahan bakar berbagai industri seperti industri semen, industri peleburan baja, dan industri kertas. Nah, banyak sekali ya manfaat batu bara. Karena dari itu, kita harus hemat menggunakan energi ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan sumber energi alternatif. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sebagian sumber energi utamanya adalah bahan bakar minyak yang berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui secara terus-menerus, apalagi dalam jumlah besar, maka akan mengakibatkan berkurangnya cadangan minyak bumi. Nah, coba kalian bayangkan, jika kita menggunakan energi secara boros, maka sumber energi kita akan cepat habis.
Karena dari itu, kita harus memikirkan adanya sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam di sekitar kita. Nah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk memproduksi energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kenapa ya? Karena Indonesia memiliki bahan baku yang melimpah untuk membuat sumber energi alternatif yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui berupa tumbuh-tumbuhan. Salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang dapat diolah menjadi sumber energi alternatif adalah tanaman jarak. Terdapat berbagai jenis tanaman jarak, diantaranya jarak kepiar, jarak bali, jarak ulung, dan jarak pagar. Tanaman ini tumbuh baik di daerah beriklim tropis. Jenis tanaman yang memiliki potensi sebagai sumber bahan bakar alternatif adalah jarak pagar. Nah, tanaman jarak ini dimanfaatkan sebagai minyak yang berfungsi sebagai sumber energi alternatif pengganti minyak bumi. Sumber energi alternatif minyak jarak disebut juga dengan biodiesel. Nah, banyak sekali ya manfaat tanaman jarak ini. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih manfaat dari tanaman jarak ini. Yang pertama, pada bagian bijinya dapat diolah menjadi biodiesel. Lalu yang kedua, bungkil atau ampas perasannya dapat dijadikan pupuk atau bahan dasar pembuat biogas dan pakan ternak. Yang ketiga, daun jarak digunakan sebagai makanan ulat sutra, antiseptik, dan anti radang. Yang keempat, getah jaraknya dapat digunakan untuk menyembuhkan luka dan pengobatan lainnya. Lalu yang kelima, daging buahnya dapat digunakan untuk pupuk hijau dan produksi gas. Nah, banyak sekali ya manfaat dari tanaman jarak. Sekarang kita bahas tentang pemanfaatan singkong sebagai sumber energi alternatif. Singkong merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia yang mengandung karbohidrat yang persediaannya melimpah yang tumbuh di daerah tropis. Singkong dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan, seperti tepung tapioka dan berbagai macam makanan diantaranya getuk, tiwul, tape atau peyem, dan masih banyak lagi. Singkong juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan energi alternatif yang dikenal dengan bioetanol. Bahan lain yang dapat diolah menjadi bioetanol antara lain jagung, sorghum, ubi jalar, sagu, tebu, nanas, dan kentang. Bahan-bahan tersebut dapat diolah menjadi bioetanol karena mengandung glukosa. Nah, cukup sekian ya untuk pembahasan dari video sesi kedua kali ini. Untuk video ini merupakan pembahasan dari subtema 2 dengan subtema 3 ya. Untuk tugas sesi kedua adalah kalian mengerjakan latihan di LKS penilaian harian subtema 2 untuk muatan IPS halaman 67 bagian A dan B-nya saja ya. Tugas kalian kerjakan di buku tulis dengan jawabannya saja. Ingat, jika sudah selesai, boleh kalian fotokan dan kirim ke wali kelas masing-masing ya, agar tugasnya tidak menumpuk. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Besok kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Dadah.